Makanan kucing habis, jadi kamu meloncat ke dalam mobil. Dan 15 menit kemudian, waktu bergegas masuk rumah, kamu lihat Luna lagi ngunyah kabel laptopmu. Wara dan Wiri lagi mainin gulungan tisu toilet dan tisunya berantakan kemana-mana. Milo menjatuhkan koleksi patung kucingmu dari rak, dan si Snowy mendengkur serta tersenyum kepadamu. Kamu pasti stres. Yah, dengan 5 kucing mau gimana lagi? Hei, tenang. Kucing memang bisa membentuk semacam senyum dengan mulut dan rahangnya. Sudut-sudut bibirnya naik dan kamu bahkan bisa melihat giginya. Tapi itu bukan respons untuk lawakanmu yang lucu atau ungkapan kebahagiaan. Kucing tersenyum saat mencium sesuatu yang menarik atau bau busuk di udara. Mereka punya reseptor ekstra yang bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia. Bisa jadi itu feromon yang ditinggalkan kucing lain untuk menandai wilayahnya. Mereka juga bisa melakukan itu di dekat mangkuk makanan untuk mengecek udara dan memeriksa apakah makanannya aman untuk dimakan. Kucing memerangkap partikel tak kasat mata di udara dengan lidahnya dan memindahkannya ke langit-langit mulut untuk dianalisis oleh reseptor sensorik ekstra tadi. Dia mengerutkan bibir, memiringkan kepala, dan menyipitkan matanya. Semua itu tampak seperti senyum kucing. Sebagian kucing bahkan kelihatan senyum terus karena bentuk mulutnya. Kalau seperti itu, senyumnya tidak ada arti rahasianya sama sekali. Kucing punya cara lain selain tersenyum untuk mengungkapkan kebahagiaan dan kasih sayang secara fisik. Salah satunya berkedip lambat atau ciuman kucing. Yang hampir mendekati senyum bagi kucing adalah menyipitkan mata dan menatapmu dengan mata setengah tertutup. Di dunia kucing, ini adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Kalau mereka menutup mata waktu ada kamu, berarti mereka tahu kamu bukan ancaman. Saat melakukan ini, mereka juga berharap kamu membalas senyum mereka dengan cara mereka untuk menunjukkan bahwa kamu juga merasakan hal yang sama. Ini gagasan bonding yang keren loh. Kamu juga bisa tahu kucingmu lagi senang kalau telinganya tegak ke atas dan ekornya bergoyang sedikit. Dan bulunya tidak berdiri. Kalau dia mendengkur dan menunjukkan perutnya kepadamu, berarti dia lagi seneng banget dan yakin sekali denganmu. Perut adalah titik paling rentan bagi kucing. Saluran air mata kucing bisa mengeluarkan air mata, tapi kucing tidak pernah menangis secara emosional. Mereka meneteskan air mata karena alergi, saluran air mata yang tersumbat, debu, atau masalah penglihatan lain. Kalau kamu memakai sabun karpet atau deterjen baru dan kucingmu meneteskan air mata, alasannya mungkin bahan kimia dan alergen dari sana. Kucing yang pintar bisa seolah menangis kalau kurang perhatian. Mereka tahu pemiliknya bakal kasihan dan akan segera mengelusnya. Untuk mencegahnya, jadwalkan waktu bermain dengan kucingmu setiap hari, tapi hanya lakukan saat mereka tenang ya. Kalau tidak, kucing bisa menangis terus-menerus. Waktu kucing merasa sangat sedih, dia akan kehilangan nafsu makan dan minat terhadap mainan favoritnya, bersembunyi darimu, mencakar perabotan atau menjerit, tanpa air mata. Meski mangkuk airnya penuh, Snowy tetap akan tertarik dengan bunyi tik-tik-tik tetesan air keran. Kucing mewarisi kegemaran terhadap air mengalir dari nenek moyang mereka. Di alam liar, air menggenang cenderung berbahaya. Meski dengan penglihatan malamnya yang tajam, kucing hampir tidak bisa melihat genangan air. Mereka menemukan sumber air berkat pendengaran yang tajam. Kalau kamu meletakkan kucing di dekat mangkoknya, dia mungkin akan merasa rentan duduk memunggungi kucing-kucing lain dan ruangan. Dan kumis yang menggesek pinggiran mangkok rasanya tidak enak. Air keran terasa lebih sejuk, bersih, dan aman. Dan itu seru dipakai buat main. Kalau kamu tidak paham, coba belikan kucingmu air mancur hewan peliharaan. Gigitan sayang adalah salah satu cara kucing untuk menunjukkan rasa sayangnya kepadamu. Gigitan lembut yang tidak melukai kulitmu itu mengingatkan saat induk kucing menggigitinya ketika menjilatinya. Kalau kamu sudah cukup lama mengelus-elus kucingmu dan dia mulai mengibaskan ekornya atau menatapmu, gigitan sayang bisa menjadi isyarat kalau itu sudah cukup. Folikel bulu kucing peka dan terlalu banyak menekannya akan menyebabkan ketidaknyamanan. Anak kucing mengunyah kabel listrik cuma karena penasaran, kayak aku waktu balita. Begitu mereka mencobanya dan terasa enak, mereka akan mengulang-ulangnya. Kamu bisa menyemprot kabel dengan aroma jeruk atau apel pahit atau membalutnya dengan pelindung kabel karet untuk menghentikan kebiasaan berbahaya itu. Kalau kucing dewasamu yang tidak pernah melakukannya mulai mengunyah kabel, mungkin ada masalah di giginya. Kucing ketakutan saat melihat timun karena terlalu mirip dengan musuh lamanya, ular. Kucing secara alami diprogram untuk meloncat ke udara guna melindungi diri dari gigitan. Apa saja yang kelihatan mirip dari mainan sampai terong akan menimbulkan reaksi yang sama. Jadi jangan tunjukkan benda-benda seperti itu sekadar untuk main-main. Kucingmu bisa jadi stres. Kucingmu suka minum dari toilet karena percaya bahwa air di sana lebih lezat. Bayangkan saja, mereka tidak suka air yang sudah menggenang seharian di mangkok dan menjadi hangat. Saat menyiram toilet, kamu mengalirkan air baru yang lebih sejuk dan lebih banyak oksigennya. Kucing juga menganggap air yang berputar lebih menghibur, dan dia nggak tahan buat nyicipin.
Kucing-kucing paling pintar bahkan belajar menyiram toilet untuk menontonnya. Kucing suka mengacak-ngacak tisu toilet karena hal itu mengaktifkan insting berburu alami mereka. Mereka harus melatihnya dan gak tahan dengan sesuatu yang berterbangan di udara. Saat tisu terurai dari gulungan, justru itu semakin seru bagi mereka sehingga mereka tidak bisa berhenti. Kalau itu sangat mengganggumu, kamu harus selalu menutup pintu kamar mandi atau menempatkan alat anti kucing di gulungan tisu. Kalau kamu mulai mengelus kucingmu dan dia merespons dengan mendengkur serta meneteskan air liur, artinya kucingmu puas, santai, dan menyayangimu. Kucing menggosok perut induknya sebelum menyusu. Saat dewasa, elusan mengingatkannya akan masa bahagia itu dan dia mungkin menitikkan liur karena menanti air susu. Kalau air liurnya keluar terlalu lama dan tidak disebabkan oleh elusan, mungkin kucing itu sakit. Kucing sering menjatuhkan benda dari meja dan rak buku untuk menyalurkan insting berburu dan penjelajah alaminya. Satu-satunya cara untuk mengetes benda baru adalah dengan menepuk, memukul, dan menjatuhkannya dengan kaki mereka. Benda-benda yang menggelinding setelah jatuh membuat mereka ceria. Begitu kucing tahu kalau kamu tidak pernah mengabaikan bunyi sesuatu yang jatuh, mereka mungkin akan sengaja menjatuhkan benda-benda untuk mendapatkan perhatianmu. Kucing terobsesi oleh benang karena ini cara sempurna lainnya untuk menyalurkan insting terliarnya. Saat kerabat mereka mengejar mangsa, sepertinya mereka sedang bermain-main dengannya. Mereka melakukan itu sampai dirasa mangsa cukup lemah. Kucing suka stretching dengan alasan yang sama seperti manusia. Itu adalah cara yang baik untuk melancarkan peredaran darah dan mereka merasa segar setelahnya. Nenek moyang mereka yang liar melakukan stretching sebagai tanda peringatan bagi mangsa dan predator lain. Kucing bisa tetap diam dalam waktu lama, dan melakukan stretching dibutuhkan untuk kembali beraksi. Jika kucing naik ke pangkuanmu, memijat, lalu mengarahkan bokongnya langsung ke wajahmu, berarti dia sedang berusaha memberitahu betapa sayangnya dia kepadamu. Wah, makasih loh. Saat kucing-kucing bertemu, salah satunya akan mengangkat ekor tinggi-tinggi dan semua kucing lain dipersilakan datang dan menggosoknya. Mereka saling mengendus bokong karena di sana ada kelenjar bau yang bisa memberi banyak info. Begitu kucingmu menunjukkan bagian aneh itu, eluslah. Dia ingin berbagi baunya denganmu dan secara resmi menjadikanmu bagian dari kelompoknya. Di dunia kucing, tidak akan ada pintu tertutup. Rasa ingin tahu mereka yang alami selalu membuatnya ingin bertualang untuk melihat apa yang baunya begitu lezat atau apa yang bunyinya begitu seru. Kucing menganggap seluruh rumah sebagai wilayah mereka. Kalau kamu membatasi akses ke wilayahnya, mereka akan marah. Ditambah mereka tahu akan ada lebih banyak hal-hal manusia di luar sana yang bisa diajak bermain dan mungkin lebih banyak sumber makanan. Kucing suka meloncat ke atas meja, ke berkas yang sedang kamu kerjakan atau buku yang sedang kamu baca untuk mendapatkan perhatianmu. Mereka kan tidak bersekolah atau bekerja, mereka melihatmu sering bergerak dan mengambil kesempatan saat kamu dalam keadaan diam. Ini juga cara kucingmu untuk menandai wilayahnya dan mengakuimu. Jika itu menjadi masalah, belilah pohon kucing dan letakkan tepat di samping mejamu. Dengan begini, kamu bisa mengelus kucing sekaligus bekerja, sebut saja multi-multitasking.